Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa saling menyapa lagi pada hari ini dalam ibadah Minggu. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua penyertaan, pertolongan, dan juga cinta kasih-Nya kepada kita. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati semua kebaikan yang daripada Tuhan. Baik teman-teman, kita mau sama-sama persiapkan hati, pikiran kita, tubuh kita untuk masuk dalam ibadah. Kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita mau sama-sama memuji Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Kita akan menyanyikan pujian yang berjudul Datanglah ke Bait-Nya. Kita mau sama-sama datang bersukacita memuji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Atas kesempatan kita bisa menikmati hadirat-Nya hari dalam ibadah minggu hari ini. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka saka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan, karena cinta kasih-Mu kepada kami boleh menikmati hari yang baru pada hari ini. Bersyukur juga kepada Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, pertolongan, kecukupan dalam keluarga kami. Engkau juga menyertai studi kami, bahkan Tuhan yang senantiasa hadir bagi kami dikala kami membutuhkan, dikala kami sedang mengalami kesedihan atau masalah. Bapa yang baik, saat ini kami siap untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Kami membawa kepada Tuhan, kami mengakui semua salah kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biar Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi serta memimpin, sehingga kami dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kepada Tuhan ibadah ini, biar Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan bersiap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak teman-teman untuk menaikkan lagu yang berjudul Bejanamu. Kita mau berkata kepada Tuhan, kita datang kepadanya, kita mau menikmati hadiratnya, mengiring Tuhan sepanjang hidup kita masuk dalam rencana Bapa. Segala apa yang kita miliki, kita mau serahkan kepada Bapa kita di surga. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau untuk menjadi bejana-Mu ya Tuhan, yang senantiasa diisi penuh oleh kasih karunia Tuhan dan oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami, memberikan kami pengertian, sehingga apapun yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini kepada kami semua, dapat kami mengerti dengan bahasa yang mudah. Bahkan Tuhan yang menolong kami untuk dapat memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengaplikasikan apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami serahkan waktu pemberitaan-Mu ini. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak muda punya banyak impian tentunya ya, punya harapan, punya cita-cita. Kita dari sejak muda kita ingin menjadi A, menjadi B, kita ingin punya A, ingin punya B, nanti 5 tahun ke depan, nanti 10 tahun ke depan kita ingin menjadi orang sukses, misalnya kita ingin menjadi businesswoman, atau misalnya kita ingin menjadi CEO yang ternama, kita ingin menjadi atlet yang terkenal. Kita banyak sekali keinginan ya, kita banyak mimpi. Dan saat-saat masa muda itu adalah saat-saat yang sangat amat menentukan bagaimana supaya mimpi kita itu bisa jadi kenyataan atau enggak. Dan untuk mencapai mimpi atau harapan kita itu, seringkali kita menjadi orang-orang yang ambisius. Ya, ambisius itu berarti akan mati-matian untuk mencapai hal yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, tapi seringkali dalam kehidupan kita tidak bisa dengan instan mendapatkan apa yang kita mau. Kalau di generasi Z ya, di zaman sekarang segala sesuatunya serba instan. Ya, generasi yang sekarang itu menikmati teknologi yang membuat kehidupan itu terasa begitu amat praktis. Apa-apa menjadi instan, makanan ada instan, mau minta ini, mau beli ini, semuanya bisa instan ya, mau pesan ini itu semuanya bisa dilakukan dengan sangat amat mudah dan didapatkan dalam waktu yang cepat ya. Nah, sehingga kita menjadi sulit bila kita dihadapkan pada suatu proses untuk mencapai apa yang kita mau itu, dan proses itu memakan waktu, sehingga banyak di antara kita anak-anak muda yang akhirnya menjadi menyerah di tengah jalan karena merasa sepertinya proses yang kita jalani untuk mencapai apa yang kita harapkan dan impikan itu, yang kita cita-citakan itu kayaknya sulit, kayaknya nggak mungkin, impossible nih untuk mencapai tujuan itu. Karena biasanya kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan instan ya di zaman sekarang ini, sehingga kalau ada sesuatu yang kita inginkan dan itu membutuhkan waktu yang lama, proses yang sulit, itu membuat kita bisa berhenti di tengah jalan. Bahkan kita langsung bisa menghakimi bahwa kayaknya memang nggak mungkin mencapai impian dan juga cita-cita itu ya. Bahkan banyak juga di antara kita akhirnya mulai menyalahkan keadaan sekitar, bahkan menyalahkan orang tua. Kenapa kok kalau misalnya dulu aku nggak sekolah, disuruh sama orang tua sekolah di sini, pasti aku bisa menjadi bla bla bla. Ya, kalau misalnya papa mama nggak suruh aku ambil jurusan ini di kuliah nanti, aku pasti bisa ngikutin hobi aku begini dan sebagainya. Ya, banyak akhirnya di antara kita menyalahkan keadaan dan kita merasa terjebak dalam situasi yang salah. Ya, situasi yang kayaknya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa justru untuk menjadi seseorang yang berhasil, untuk menjadi seorang yang sukses, terutama menjadi seorang pemimpin ya, itu membutuhkan yang namanya proses, membutuhkan bagaimana kita ditempa dalam kurun waktu tertentu ya, dengan proses yang sedemikian rupa supaya dipersiapkan untuk bisa menjadi orang-orang yang kita harapkan ya, seperti orang sukses, menjadi pemimpin, orang yang dapat menjadi teladan bagi orang banyak. Itu semua butuh proses. Nah, pada hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf ini adalah anak dari Yakub dan juga Rahel. Yakub itu siapa? Yakub itu saudara kembarnya Esau ya. Yakub dan Esau ini adalah
anak kembarnya Ishak dan juga Ribka. Ishak itu siapa? Ishak itu anaknya Abraham ya. Jadi semua masih berkaitan ya, Abraham, Ishak, Yakub ya, kemudian lahirlah Yusuf. Nah, Yusuf di usia yang masih sangat muda, ia berada di tengah situasi yang tidak menyenangkan ya. Jadi Yusuf ini saat masih usia 17 tahun menghadapi dua situasi yang sangat kontras. Dalam satu waktu dia menghadapi yang namanya kasih sekaligus juga kebencian. Jadi ayahnya yaitu Yakub sangat mengasihi dan juga mencintai Yusuf, karena Yusuf ini dilahirkan saat di usia tuanya Yakub, dan Yakub memperlakukan Yusuf dengan sangat spesial melebihi semua saudara-saudaranya. Ya, kemudian saudara-saudaranya yang lain yaitu membenci Yusuf karena Yusuf mendapatkan perlakuan yang spesial dari ayahnya, dan karena perlakuan spesial itu membuat Yusuf tidak perlu bekerja sekeras dengan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya itu menaruh dendam, menaruh iri hati. Itu yang membuat mereka membenci Yusuf dan mengintimidasi, membuli, dan juga bersikap tidak ramah kepada Yusuf. Ya, kita bayangkan ya, kalau kita masih di umur segitu, masih remaja, dalam keluarga kita istilahnya chaos ya. Ada yang terlalu mencintai kita, mengasihi kita, tapi satu sisi ada yang membenci kita. Serba salah kita jadinya di rumah. Ya, jadi Yusuf ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan chaos. Tapi apa teman-teman yang spesial? Kenapa kita belajar dari Yusuf? Karena Yusuf pada akhirnya kita mengenal ia sebagai seseorang yang sangat disegani, yang amat ditakuti di sebuah negeri yang besar, yaitu di negeri Mesir. Ya, Yusuf ini kemudian akhirnya berkuasa atas tanah Mesir jika kita membaca ceritanya. Tapi apa teman-teman? Yusuf dimulai dari keadaan yang tidak baik. Ya, mungkin saat ini kita juga dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya. Mungkin keluarga kita dalam keadaan yang tidak harmonis. Mungkin studi kita juga dalam keadaan yang sulit. Banyak tantangan dan masalah yang kita temui ya di usia muda ini. Nah, kemudian seperti Yusuf kemudian akhirnya dia mendapatkan mimpi. Jadi mimpi ini adalah bagaimana cara Allah berbicara kepada Yusuf. Jadi dalam mimpinya itu intinya adalah Allah memberitahukan bahwa saudara-saudaranya Yusuf, bahkan orang tuanya Yusuf, kemudian hari akan tunduk di hadapan Yusuf, atau dalam kata lain Yusuf akan mendominasi, menjadi pemimpin di antara abang-abangnya, bahkan di antara di tengah-tengah orang tuanya ya, bagi keluarganya. Dan karena mimpi ini lalu kemudian Yusuf menceritakan kepada keluarganya terutama abang-abangnya semakin membenci dia. Ya. Bahkan Yakub pun juga sempat menegur Yusuf karena berani-beraninya menyatakan mengenai mimpinya itu. Ya. Jadi sebenarnya dari masa mudanya ini Yusuf juga seseorang yang mempunyai mimpi, teman-teman, sama seperti kita semua ya. Kita punya keinginan, kita punya mimpi. Bahkan mimpi ini sangat tegas ya, diberikan oleh Allah kepada Yusuf. Artinya Yusuf bahkan saudara-saudaranya semua, orang tuanya juga tahu bahwa ini adalah sebuah rencana yang Allah tunjukkan kepada Yusuf. Tapi apa? Karena mimpi itu, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf semakin membenci Yusuf dan ingin membunuh Yusuf. Bukan hanya karena mereka iri hati dan kesal kepada Yusuf, tapi mereka mau berusaha untuk menggeser atau merubah rencana Allah kepada Yusuf dan juga keluarga mereka. Singkat cerita, mereka tidak mau didominasi dan juga dipimpin oleh si bungsu, yaitu si Yusuf ini. Ya, akhirnya di pasal 37 itu kita tahu bahwa ada percobaan pembunuhan terhadap Yusuf. Jadi Yusuf sempat dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam lubang sumur ya. Terus kemudian karena tidak puas juga saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf dijual ke tangan orang Midian yang sedang lewat waktu itu di saat mereka menggembalakan kambing domba dan juga sedang menahan Yusuf dalam sumur. Setelah dijual ke orang Midian, lalu kemudian orang Midian itu masuk ke tanah Mesir, ke kerajaan Mesir, menjual Yusuf sebagai budak di rumah kepala pegawai istana ya, kepala pengawal istana
di kerajaan Mesir ya. Nah, akhirnya Yusuf masuk ke negeri Mesir menjadi seorang budak. Teman-teman, bayangkan ya, dari seorang anak kesayangan yang selalu dicintai dan juga dispesialkan oleh ayahnya Yakub, yang menerima hak kesulungan, yang menerima pakaian yang mewah, yang sangat indah, yang tidak perlu susah-susah bekerja, ya akhirnya dijual sebagai budak di negeri orang asing. Mungkin kita juga sedang atau akan mengalami hal-hal seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke zona yang menurut kita tidak nyaman untuk kita. Yang sebelumnya kita berada di zona yang nyaman, kita dapat menikmati semua keadaan, lalu kemudian kita dipaksa atau bahkan mungkin tidak sengaja ya tercebur ke dalam kondisi yang akhirnya membuat kita jadi merasa insecure, gak nyaman. Kok kayaknya salah nih aku ada di sini. Ini gak bener nih. Ini bukan mau aku nih. Ya, kita juga kerap kali merasakan hal seperti yang Yusuf alami ini. Nah, teman-teman, yang spesial apa? Yusuf ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Yusuf ini taat kepada Allahnya, Allah Yakub, ya Allah bapaknya. Walaupun ia mengalami hal buruk seperti itu, mengalami percobaan pembunuhan, sudah dibuang ke dalam sumur, dijual sampai 2 kali, ya akhirnya menjadi budak. Dia tidak hidup dalam keterpurukan. Ya, mungkin kalau kita melihat fenomena saat ini, begitu ada anak muda yang mengalami masalah, ya, dibully atau mungkin juga depresi karena tekanan-tekanan tertentu dari orang tua, dari keluarga, dari orang sekitar kita, ya kita merasa insecure terhadap teman-teman dan juga apa yang kita lihat di media sosial. Umumnya anak-anak muda akan jatuh terpuruk dan akan kehilangan semangat, nggak mau ngapa-ngapain lagi deh, udah deh nyerah begitu aja, ya ikut aja lah apa yang akan terjadi. Kehilangan fokus, ya kehilangan semangat untuk mencapai mimpi. Tapi tidak dengan Yusuf. Saat Yusuf masuk ke rumah kepala pegawai istana yaitu Potifar, Yusuf di sana dikatakan menjadi seseorang yang berhasil. Tahu apa teman-teman? Saat Yusuf berada di rumah Potifar, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, setia untuk mempelajari firman Tuhan, ia juga anak yang rajin, mau bekerja, sekalipun dulu di rumahnya dia tidak melakukan hal itu. Tapi dia mau berubah. Dia mau terus melanjutkan hidupnya. Bahkan dia punya kepercayaan kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Allah kita, bahwa Allah punya rencana yang luar biasa. Yusuf masih terus mengingat mimpinya, bahwa Allah akan terus menyertai dan membuat dia menjadi berhasil. Sebab itu Yusuf tetap teguh dalam segala sesuatu yang dia percaya, dan dia tetap taat kepada Tuhan, tetap tekun dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada dia. Semasa Yusuf ada di rumah Potifar, ia merupakan pekerja yang keras. Apa yang dilakukannya itu semua disertai oleh Tuhan, teman-teman. Ya, karena Yusuf dalam keadaan yang sangat buruk itu, ia tetap mencari Tuhan. Maka Tuhan berkenan dan juga senang kepada Yusuf. Dikatakan Allah tetap menyertai Yusuf walaupun kondisinya seperti itu. Karena Allah menyertai Yusuf, maka Yusuf dibuatnya berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan di rumah Potifar itu, teman-teman. Singkat cerita, karena pekerjaannya disertai dan juga diberkati oleh Tuhan, Potifar akhirnya melihat Yusuf ini bisa dipercaya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa atas rumah itu, sehingga tidak ada lagi yang perlu diurus sama Potifar di rumahnya itu. Karena semuanya sudah dipercayakan kepada Yusuf, dan Yusuf mengerjakan dengan sangat amat baik. Ya, segala sesuatu yang ada dalam rumah Potifar itu akhirnya menjadi kuasa daripada Yusuf. Ya, yang Potifar tahu hanya tinggal makan saja, dan juga istrinya, ya, yang bukan dalam kuasanya Yusuf. Tapi sisanya semuanya semua dalam kuasanya Yusuf. Luar biasa ya. Orang yang tadinya sudah mau dibunuh, lalu kemudian dibuang, kemudian diberikan kepercayaan yang luar biasa karena ketekunannya, karena ketaatannya kepada Allah. Bahkan dikatakan juga
Yusuf akhirnya menjadi berkat bagi seisi rumah itu. Nah, teman-teman, dalam kondisi kita yang tidak nyaman, kita diperhadapkan pada tantangan yang baru, kita masuk ke situasi yang sebelumnya mungkin tidak kita kenal, ya. Tapi kita perlu untuk terus fokus kepada Tuhan. Kita tetap harus mencari Tuhan. Situasi boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak boleh berubah. Tantangan boleh baru, tapi ketaatan kita harus tetap kepada Tuhan. Ya. Kita pun harus terus tekun menunjukkan karakter kita, karakter Kristus, pikiran Kristus, hati Kristus dimanapun kita ditempatkan, sekalipun itu sulit, sekalipun tantangannya itu berat harus kita lalui, sekalipun tidak mengenakan untuk keinginan dan kedagingan kita. Tapi seperti yang Yusuf lakukan, karena dia terus taat dan tekun kepada Allah dalam pekerjaannya, ia dibuat Tuhan berhasil. Pasti teman-teman juga mau ya, disertai oleh Tuhan sehingga apapun yang kita kerjakan, itu semuanya berhasil, bahkan jadi berkat buat orang lain. Nah, setelah itu Yusuf pun mengalami tantangan yang lain. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Ya, dikatakan bahwa Yusuf ini mau memperkosa istrinya Potifar. Padahal itu semuanya adalah fitnah. Karena itu Potifar yang sangat marah akhirnya memenjarakan Yusuf ya di tahanan raja. Tadinya situasinya sudah enak, akhirnya mengalami lagi situasi yang gak nyaman. Nah, tapi apa teman-teman? Dalam situasinya lagi yang baru ini, yang gak nyaman ini, di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena apa? Yusuf terus taat kepada Tuhan. Sekalipun dia di penjara pasti kan keadaannya gak enak ya jadi tahanan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan, tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Walaupun dia juga masih muda ya. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia gak mencari-cari perkara. Dia gak coba-coba untuk mencurangi orang-orang di tahanan dan lain sebagainya. Bahkan karena ia punya karakter yang spesial, takut akan Tuhan, dia juga tekun, membantu dan lain sebagainya. Akhirnya kepala penjara pun memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Ya, Yusuf akhirnya diberikan kepercayaan untuk menjaga seluruh isi tahanan itu, mengurus isi tahanan itu dan juga orang-orang yang ada dalam tahanan itu. Luar biasa, teman-teman. Bahkan dalam kondisi yang buruk pun, seperti dalam penjara, Yusuf bisa tetap bersinar. Yusuf tetap bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang akhirnya bisa melihat siapa yang menyertai Yusuf, dan Yusuf menerima kepercayaan yang luar biasa. Nah, teman-teman, setelah berada di penjara, Yusuf akhirnya bertemu dengan tukang pembuat roti dan juga minuman yang orang kepercayaannya Raja Firaun saat itu. Tukang roti dan juga juru minuman itu di penjara, lalu mereka bermimpi. Saat mereka bermimpi, diartikan mimpinya oleh Yusuf. Ya, karena Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, ia diberikan hikmat kepada Tuhan untuk dapat memahami dan membaca arti mimpi. Ya, akhirnya si juru roti dan juga juru minuman dibaca arti mimpinya, dan betul menjadi kenyataan. Ya. Jadi mimpi juru roti itu bermaksud adalah bahwa dalam 3 hari juru roti itu akan mati di tangan Firaun, dan si juru minuman ini akan diangkat ke dalam posisinya kembali dari tahanan ya oleh Raja Firaun, dan itu betul jadi kenyataan. Ya, singkat cerita lagi kemudian Raja Firaun bermimpi. Allah memberikan mimpi kepada Raja Firaun dalam istirahatnya. Ya. Saat dia sudah bermimpi, dia bingung dong artinya apa. Dia mulai bertanya kepada orang-orang ahli yang ada di dalam kerajaannya. Tapi tidak satu pun yang bisa mengerti apa arti mimpi Raja Firaun ini. Nah, juru minuman yang dibacakan mimpinya oleh Yusuf saat ada di penjara, akhirnya ngomong sama Raja Firaun bahwa ada nih orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi, dan itu betul jadi kenyataan sesuai dengan apa yang diartikan. Nah, akhirnya Yusuf dipanggil dari penjara bertemu dengan Raja Firaun ya di usianya yang ke-30 tahun. Ia menghadap Raja Firaun, memberikan arti mimpinya kepada Raja Firaun ya, dan dari sana Raja Firaun melihat bahwa Yusuf ini bukan orang yang biasa. Yusuf ini orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang bisa, orang yang punya karakter yang berbeda daripada orang-orang yang bahkan berilmu di kerajaan Firaun itu, di Mesir itu. Karena kemudian Raja Firaun berterima kasih
kepada Yusuf yang sudah membacakan mimpinya, ya, dan kemudian bahkan Yusuf juga memberikan rekomendasi kepada Raja Firaun bagaimana menghadapi arti mimpinya itu, karena mimpinya itu menandakan bahwa akan ada 7 tahun masa kejayaan di Mesir, lalu kemudian diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan di tanah Mesir, yaitu kelaparan yang sangat hebat. Dan Yusuf memberikan rekomendasi strategi kepada Raja Firaun sehingga Raja Firaun jadi tercengang. Wah, hebat sekali orang ini, sungguh amat berhikmat. Bahkan tidak ada orang-orang lain yang bisa memiliki hikmat seperti ini. Akhirnya apa teman-teman? Raja Firaun memberikan juga kepercayaan yang luar biasa kepada Yusuf. Dan tidak tanggung-tanggung, Yusuf menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Ya, apa yang dimiliki oleh Firaun semuanya ada di dalam kekuasaannya Yusuf. Ya, hanya dalam waktu singkat, ya, dari mulai dia keluar dari penjara sampai dia membacakan mimpi, ia menjadi orang kedua terbesar dan berkuasa di kerajaan Mesir. Ya, teman-teman, dan betul saja apa yang telah dibaca oleh Yusuf mengenai arti mimpinya Raja Firaun itu, 7 tahun masa persiapan untuk mengumpulkan gandum-gandum dan bahan makanan, ya, di tanah Mesir. Kemudian setelah 7 tahun mengumpulkan semua bahan makanan itu, terjadilah juga 7 tahun masa kelaparan karena Yusuf sudah berhikmat menyiapkan segala sesuatu untuk masa kelaparan itu. Akhirnya pada waktu 7 tahun masa kelaparan yang sangat amat luar biasa terjadi di muka bumi itu, akhirnya Mesir mempunyai persediaan bahan makanan yang cukup. Bahkan orang-orang dari semua permukaan bumi, ya, dari negeri-negeri yang lain datang ke Mesir untuk membeli gandum dan juga persediaan-persediaan bahan makanan. Ya, luar biasa ya. Bagaimana Yusuf ini dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, dan tidak tanggung-tanggung ia menjadi penguasa di negeri orang asing. Bahkan juga karena keberadaan di sana ia menjadi berkat bagi keluarganya. Ya, teman-teman. Ini proses yang amat panjang yang ditempuh oleh Yusuf. Yusuf seperti kita semua tadi, dia punya mimpi di awal. Kita juga ingin menjadi seseorang yang sukses, kita ingin menjadi seorang yang terkenal, kita ingin memenuhi semua cita-cita dan impian kita. Kita punya mimpi seperti Yusuf. Ya. Tapi apa teman-teman yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Ya. Yusuf adalah orang yang mau diproses. Ya. Hanya orang yang mau diproses yang akan bisa dipakai oleh Tuhan, yang akan berhasil, yang akan sukses. Karena gak ada orang berhasil dan orang sukses yang bisa naik ke titik yang tinggi jika tidak diproses dari bawah. Begitulah cara Tuhan memproses Yusuf, teman-teman. Dari kehidupan keluarganya yang chaos, bagaimana dia mau dibunuh, dijual sebagai budak 2 kali, ya, dijadikan budak di penjara, sampai akhirnya dia diangkat menjadi seorang yang berkuasa. Kalau Yusuf keluar dari proses itu, dia tidak mau, mendingan dia memilih mati misal daripada menjadi budak. Atau saat dia dijual ke Mesir menjadi budak, dia kerja asal-asalan, ya, dia di penjara, dia cuma meratap, hanya menangis, dia menyalahkan banyak orang. Mungkinkah Yusuf menjadi seseorang yang sangat hebat? Nggak mungkin ya teman-teman. Sebab itu teman-teman, saat kita diperhadapkan pada tantangan, masalah, ya, kita mau untuk mencapai apa yang kita harapkan dan impikan, kita juga harus mau diproses. Ikuti prosesnya, ya, ikuti prosesnya. Kita harus mau untuk belajar, untuk mau dibentuk bagaimana kondisinya, karena kita baru akan tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita begitu kita sudah menggenapi janji-janji Tuhan itu. Seperti Yusuf, umur 17 tahun masih dalam kondisi yang chaos, tapi saat dia di usia 30 tahun, Tuhan ubahkan begitu amat luar biasa. Ya, kita harus tetap teguh juga, ya, kepada kepercayaan kita, kepada iman kita, taat selalu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada keinginan kita saja, kehendak kita, tapi kita fokus untuk mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Apakah yang sudah kita inginkan, kita cita-citakan dan impikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita tanya sama pencipta kita. Ya, lalu kita nikmati prosesnya. Begitu itu berat, kita terus mengandalkan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang begitu amat mengerti
jalan hidup kita. Cuma Tuhan yang tahu ujung dari hidup kita seperti apa. Cuma Tuhan yang paling tahu kita akan menjadi apa. Sebab itu kita perlu untuk setia bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan kita, teman-teman. Berikan yang terbaik dalam proses itu. Seperti yang Yusuf lakukan saat dia menjadi budak, dia menjadi pelayan. Dia berikan 100%, nggak cuma 10, nggak cuma 20, berikan 100%. Bahkan Tuhan memberikan 100-1000% sebagai ganti bagi Yusuf. Ya, kalau orang-orang biasa mungkin menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, untuk main gadget, untuk senang-senang. Tapi kalau teman-teman mau sukses, teman-teman mau mendapatkan apa yang teman-teman impikan itu, teman-teman harus bekerja lebih keras daripada orang-orang biasa. Ya. Dan jangan sampai kita juga membatasi kemampuan kita sendiri karena pikiran kita sendiri. Ya. Pikiran kita itu adalah kekuatan kita, teman-teman. Pikiran, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan obat terkuat yang kita miliki. Sehingga apa? Kalau kita membuat mindset kita, pikiran kita untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dan juga masalah, ya, kita pasti akan bisa mengatasi apapun, teman-teman, sesulit apapun kondisinya. Ya, seperti yang Yusuf alami. Pikiran nih yang selalu tertuju kepada Tuhan, keyakinannya kepada janji-janji Tuhan, menguatkan dia sehingga ia bisa mengatasi apapun, ia bisa melakukan apapun, dan ia mau untuk diproses oleh Tuhan. Ya. Kalau teman-teman saat ini sedang merasa lelah, sedang merasa putus asa, sedang merasa sepertinya teman-teman tersesat dalam rencana hidup yang salah, ya, langkah hidup yang salah, teman-teman jangan berhenti. Ya, selesaikan apa yang teman-teman mulai, serahkan kepada Tuhan, tetap yakin dan setia kepada janji Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan teman-teman, selalu bawa Tuhan dalam apapun yang teman-teman lakukan, sehingga Tuhan akan terus menyertai teman-teman semuanya. Bahkan Tuhan akan membuat apapun yang kalian perbuat berhasil. Dan teman-teman tahu akhirnya Yusuf kemudian berhasil menyelamatkan kehidupan ayah dan juga saudara-saudaranya. Ya, karena ia yang memerintah di tanah Mesir, ia yang berkuasa atas semua gandum dan juga bahan-bahan pangan yang dijual untuk orang-orang asing. Akhirnya, singkat cerita, Yusuf berhasil membawa ayahnya Yakub dan juga saudara-saudaranya masuk ke dalam tanah Mesir, ke kerajaan Mesir, menikmati semua yang terbaik dari Raja Firaun untuk kehidupan Yakub dan juga saudara-saudaranya. Yusuf yang tadinya dibuang akhirnya menjadi penyelamat dan berkat bagi keluarganya. Ya. Kita yang mungkin saat ini merasa hidup kita salah, hidup kita kita tersesat ya dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, terus setia kepada Tuhan, karena Tuhan sedang memproses teman-teman semuanya untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat bagi keluarga, untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kuncinya kita hanya tetap harus taat dan setia kepada Tuhan, jalani proses bersama dengan Tuhan. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah belajar hari ini melalui Yusuf, bagaimana Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan Yusuf sekalipun apa yang dilaluinya sulit, tapi kami bisa melihat betapa Yusuf amat mencintai dan juga taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dan membuat ia berhasil bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi keluarganya. Kami percaya Tuhan bahwa apapun tantangan yang kami hadapi saat ini atau mungkin di kemudian hari kami diperhadapkan pada kondisi yang sulit, tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, dengan yang kami ingini, tapi kami percaya Tuhan sedang memproses kami untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tuhan membawa kami untuk mengangkat kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan orang-orang sekitar kami, terutama keluarga kami. Kami mau Tuhan pakai, Tuhan proses, Tuhan bentuk sedemikian rupa sehingga kami tidak hanya menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak biasa, tapi kami menjadi sukses di dalam Tuhan dan Tuhan memakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami keteguhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami terus dapat mengandalkan
kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga kami, mereka yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang ada masalah biar Tuhan yang menjadi jalan keluar. Engkau juga yang berkati kami agar menjadi siswa-siswa yang penuh dengan kepintaran, hikmat, dan kemampuan untuk dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami di sekolah. Bahkan Tuhan yang menjadikan kami teladan di tengah-tengah murid-murid lainnya. Yesus yang baik, kami mau mengakhiri doa dan juga ibadah kami ini dengan satu doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah belajar banyak dari kisah Yusuf hari ini. Sesudah ini boleh teman-teman baca kisah lengkapnya Yusuf dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai ke Kejadian pasal yang ke-50 ya. Supaya teman-teman bisa melihat dan mengikuti secara langsung bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ya teman-teman, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat menjalani hari-harinya, jaga kesehatan, tetap sukacita dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.